Baik pendengar dimanapun Anda berada saat ini masih bersama kami di RRI Nia Selatan tentunya hadir di ruang dengar Anda di Radio Talk Show tentunya ya bersama dengan Kepala Sekolah SMK Swasta Edukasi Pak Robert MC Daki SE dan juga bersama dengan Pak Aryanus Giawa SE ya. Kita langsung aja Pak ke Pak Kepala Sekolah nih yang merupakan pimpinan di Sekolah SMK Edukasi. Bisa dijelaskan Pak profil SMK Edukasi untuk kita semuanya Pak. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dan selamat pagi kepada para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada. Perlu kami sampaikan bahwa SMK Swasta Edukasi ini adalah salah satu sekolah kejuruan yang terdaftar di Departemen Pendidikan dengan nomor NPSN 7994. Di sini kita menggunakan kurikulum yang pemerintah yaitu K13, namun kami menambahkan kurikulum Merdeka Belajar, kemudian ada kurikulum yang memang produk daripada sekolah ini yaitu kurikulum terpersonalisasi. Nah, tujuan kami daripada itu semua adalah bagaimana menciptakan anak-anak ini mereka terdidik dari awal memiliki integritas, karakter, dan terlebih-lebih mereka punya jiwa wirausaha dan mereka bisa punya inovasi-inovasi dalam mengembangkan bukan saja mengembangkan kehidupan mereka ke depan, tetapi mereka mampu mengembangkan produk-produk. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Pulau Nias ini ada suatu jargon yang disebutkan di sini kadang-kadang Pulau Nias ini adalah secuil sorga yang jatuh di Samudra Hindia. Ya, jadi secuil sorga yang jatuh di Samudra Hindia. Artinya pulau ini adalah sangat subur, ya, sangat subur. Tetapi kita masih tahu bahwa semua produk-produk pertanian itu masih didatangkan dari luar Pulau Nias. Dan ini menjadi suatu keprihatinan dari Yayasan Nias Peduli Edukasi. Di sini nanti ada Pak Aris Giawa sebagai sekretarisnya. Kita mencoba untuk bagaimana anak-anak ini bisa berinovasi, membuat produk-produk yang kita butuhkan di sini tanpa harus mendatangkan dari luar Pulau Nias. Bagaimana ya kita harus berinovasi. Dan memang harus kita akui bahwa saat ini anak-anak tidak merupakan hasil riset. Tetapi kita di sini ada pemahaman, ada namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi banyak produk-produk yang dibikin oleh anak-anak sebenarnya juga produk-produk dari luar yang sebenarnya kita butuhkan. Namun produk ini sebenarnya bisa kita produksi di Pulau Nias. Ya, katakanlah produk di sini ada namanya sambal bocila. Ya, sambal bocila ini kan kalau sambal terbuat dari cabai merah. Ini kan produksi kita. Sebagai SMK Pertanian kita produksi cabai. Dan kalau kita menjual cabainya saja, itu akan jauh lebih ada nilai tambahnya, added value-nya jika kita olah. Kebetulan jurusan sekolah ini juga ada agribisnis pengolahan hasil pertanian. Sehingga kita memproduksi kemudian sambal bocila. Ini juga produk dari Nias. Kenapa kita sebut bocila? Memang ikannya bocila dalam bahasa Nias. Supaya ada khasnya kita sebut sambal bocila. Sehingga anak-anak bisa memproduksi ini dan menjual ke luar daripada Pulau Nias ini selain dari untuk konsumsi di Pulau Nias ini. Kurang lebih seperti itu saat ini profil sekolah kita. Oke baik, terima kasih Pak Robert. Nah nanti bisa ditambahkan sama Pak Aryanus dan juga Pak Robert. Ini program apa yang dilaksanakan sekolah dalam mendorong siswanya untuk berinovasi? Silakan Pak, mungkin dari Pak Aryanus boleh? Terima kasih, selamat pagi pendengar setia radio RRI dan pemirsa di rumah. Pertama atas dasar persoalan karakter, karena Pak Kepala Sekolah pada saat itu sempat kita bertemu dalam suatu tempat dan beliau ini mantan
bisa kita sampaikan pekerja di BRI. Lalu pengalaman luar biasanya dari Jakarta, dan kita diskusi. Selanjutnya di daerah kita ini banyak yang belum tertata, termasuk di restoran-restoran pada saat itu. Kebetulan kita punya tamu dan agak berbeda pelayanannya. Maka kami berpikir bagaimana kalau kita ciptakan sekolah, ya, supaya di daerah kita ini ya tidak kalah saing dengan daerah kota atau daerah lain. Nah, lalu setelah itu kami berpikir bahwa menciptakan sekolah yang baik itu kita awali dari pertanian dulu, lalu nanti kita ke kelas-kelas yang lain. Nah, maka kami terpikir bahwa kalau kita buat sekolah ini hanya seperti yang lain, maka keunggulannya kita tidak bisa miliki. Maka kami sepakati bahwa kita di bidang pertanian dan pengolahan hasil pertanian nantinya. Mungkin kami sudah sepakat bahwa ada pariwisata dan perikanan. Selanjutnya, setelah kami sepakat dengan Pak Robert, maka kami uruslah surat-surat ini. Sampai hari ini udah 5 tahun berjalan sekolah kita ini, dan bersyukur ya anak-anak kita sudah 2 kali menamatkan studi, dan hari ini puji Tuhan ada yang tembus di sekolah internasional. Ada 3 orang di Jakarta International University, dan ada 7 orang itu ada sekolah montir, ada sekolah tata boga, ada juga busana, dan beberapa di kampus yang lain. Ya, ada di Parahyangan 1 orang justru. Kemudian ada beberapa yang setelah mereka lihat sekolah kita ini, mereka masuk ke sini hanya pembinaan dalam 1 bulan, lalu mereka bisa dapat sekolah di luar. Nah, program yang kita laksanakan adalah ya, pertama untuk menampung dulu anak-anak ini ya memang harus ada seleksi. Ya, karena kenapa? Kalau tidak sama karakternya dengan kita, maka sulit untuk mengarahkan. Ya, itu yang paling pertama. Nah, banyak sih yang keluar juga, ya, seperti dari daerah-daerah yang tidak mampu, lalu mereka masuk ke sini, lalu tidak bisa menyeimbangi, lalu mereka keluar. Ya, kita juga nggak bisa paksain diri untuk itu. Nah, selanjutnya kita dari edukasi selama ini sudah melaksanakan program-program khusus penanaman, kemudian program pelatihan, ya, bahkan beberapa kecamatan kemarin, desa-desa belajar ke kita untuk pertanian. Nah, kita membuka diri untuk itu. Kenapa? Karena di daerah kita memang bisa kita katakan pertaniannya luar biasa. Namun secara modifikasi tadi belum bisa mereka kenali. Nah, maka di sini kita setiap 3 bulan kita adakan pelatihan bekerja sama juga dengan Kementerian Pertanian. Nah, artinya kita tidak boleh menutup diri. Kemana saja kita harus cari supaya anak-anak kita ini bisa memodifikasi setiap apa yang kita pikirkan bersama. Seperti itu kira-kira. Oke, itu kan menurut kacamata dari seorang pembina kewirausahaan. Mungkin dari Pak Robert bagaimana, Pak? Program-program yang spesifik yang mendorong siswa-siswa ini bisa berinovasi, Pak. Baik. Kita ada beberapa program di sini. Salah satunya adalah tadi program inkubasi bisnis. Nah, biasanya untuk memilih bidang-bidang bisnis ini bukan kami yang menentukan, tapi kami mencoba memaparkan kepada anak-anak beberapa potensi lokal kita yang bisa kita olah, dan kita paparkan beberapa peluang yang bisa dikerjakan. Jadi kalau bisa bicara tadi mengenai sambal bocila tadi, itu kami beli produk luar, terus kami bawa ke sekolah dan kami coba kasih tahu ke mereka bahwa produk ini terbuat daripada sambal. Sambal ini adalah hasil penanaman cabai. Kemudian ikannya ini adalah hasil nelayan. Dan kedua produk ini sangat berlimpah
bukan saja di Pulau Nias, tapi di edukasi ini berlimpah cabai ini, bahkan kita jual keluar. Nah, kemudian beberapa produk juga sama, kita coba memaparkan beberapa hal. Contoh, kita ada ternak kambing. Kita kasih tahu ke mereka bahwa kambing ini makanannya adalah rumput. Kita tinggal fermentasi, kemudian kita kasih makan. Kemudian kohe, kotoran hewan ini bisa dipakai untuk pupuk. Bisa dijual kepada temannya yang usaha tanam cabai. Nah, dari situ nanti kita katakanlah kita lemparkan ke floor. Nah, nanti kita kasih waktu seminggu atau 2 minggu untuk mereka menganalisa. Kemudian ada namanya kita di sini nanti di bawah bimbingan Pak Aris Kiawa akan ada rapat umum. Mereka di situ berdiskusi dan mereka akan menyampaikan, Pak, saya tertarik untuk bercocok tanam cabai. Nah, kemudian mereka akan menyusun proposal mereka. Nah, dari proposal ini kemudian dikasih ke kepala sekolah, kemudian kami teruskan ke pengurus yayasan, dan bila itu dianggap bagus dan betul, walaupun itu beberapa kali harus revisi, kemudian mereka akan mengajukan pinjaman modal kepada kita. Jadi seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya lahan-lahan pertanian yang ada di sini ini bukan milik sekolah, ya, hanya tanahnya yang menjadi milik sekolah, tetapi bisnisnya bukan. Karena ini adalah inkubasi bisnis. Jadi yang memilikinya justru adalah siswa-siswi, ya. Jadi siswa, katakanlah lahan kambing yang sedang kita pelihara sekarang ini ada namanya Dedirman, itu Dedirman yang memilikinya. Nah, kemudian kotoran hewan tadi itu dijadikan pupuk organik, difermentasikan kembali, kemudian dijual kepada rekannya yang namanya Kevin, yang usaha budidaya cabai. Kemudian Kevin menjual kepada ada siswa yang produksi sambal bocila ini adalah Rosa. Jadi Rosa kalau mau bikin sambal bocila, ya beli cabenya dengan Kevin, tidak gratis. Jadi walaupun mereka tidak pakai uang tunai, mereka pakai nota. Jadi nanti Kevin punya tagihan kepada Rosa. Jadi semua mereka ini kita mencoba mereka membuat seolah-olah ini adalah miniatur daripada kehidupan yang sebenarnya. Dengan demikian, anak-anak ini akan berinovasi. Dia akan termasuk menawarkan dan meningkatkan kualitas produknya, termasuk mengkomplain kepada suppliernya bila pupuk yang dihasilkan oleh Dedirman tadi, katakanlah kualitasnya kurang baik atau timbangannya kurang takarannya, dia akan komplain. Saya beli Anda 25 kilo tapi saya timbang kok kurang ya, atau kok kohenya hanya sedikit ya. Nah, jadi ini akan membuat mereka bisa berinovasi untuk peningkatan produk-produk mereka. Jadi mereka di sini sebenarnya kumpulan daripada pengusaha-pengusaha kecil. Jadi kami di sini hanya sebagai manajernya saja, GM-nya lah kalau gitu. Kurang lebih seperti itu. Berarti kecil-kecil sudah berbisnis lah ya. Sudah terjalin sekali rantai bisnis tentunya ya. Wow, saya harus belajar dari mereka nih kayaknya. Dan saya tambahkan, memang harapan kami nanti para alumni ini sudah dua alumni, makanya di nama mereka selalu terutama di Facebook mereka tambahkan di belakangnya edukasi. Nah, harapan kami ini ada suatu identifikasi ke kami bahwa kalau anak ini ada tulisan edukasi, berarti ini adalah bagian daripada komunitas. Nah, kalau ada 1000 alumni kelak, kalau saya katakanlah mau jual pupuk, saya tidak perlu repot-repot menjual pupuk ini. Cukup kepada 1000 orang komunitas ini. Sudah ada komunitasnya Pak, betul. Betul, demikian. Jadi sangat memudahkan sekolah tentunya Pak ya, dan juga para siswa yang lebih ingin berinovasi lagi tentunya. Nah, tadi Pak Arianus dan juga Pak Robert tadi sudah menyampaikan dan menjelaskan kepada kita program-program yang bisa mendukung anak-anak kita di sini ini lebih berinovasi. Nah, kita ingin tahu Pak, bagaimana antusias para siswa Pak dalam mengikuti program-program seperti yang Bapak sampaikan tadi dari Pak Robert Pak. Baik, dulu awalnya kami berpikir bahwa anak-anak ini katakanlah yang memilih tanggung jawab untuk pelihara ayam, itu akan menjadi beban baginya. Awalnya kami berpikir begitu.
Tetapi ada suatu kejadian yang cukup menggelitik bagi kami. Ada siswa yang meminta mengundurkan diri. Karena setelah kami panggil, kenapa nak harus mengundurkan diri? Pak, sampai saat ini saya belum punya bisnis di sini. Saya nggak punya tanggung jawab jadinya. Oh gitu ya nak. Gitu ya. Ya. Kalau seandainya saya kasih peluang untuk memelihara bebek kita bagaimana? Saya nggak keluar Pak. Saya tetap di sini karena saya punya tanggung jawab. Nah, jadi respon mereka sangat luar biasa. Dan ini kemarin kita, karena gini, walaupun ini adalah sekolah pertanian, siswa kita sebagian kita kirim keluar untuk ikut pelatihan. In-house training langsung live in di mana contohnya kemarin ada siswa kita bernama Sherlyn dan Eldin. Mereka pelatihan magot di Gunung Sitoli selama 1,5 bulan. Setelah kembali dari sana, mereka budidaya magot di sini. Nah, kebetulan kami mencoba iniin tentang budidaya ikan. Kita coba kemarin ada salah satu rekanan kita untuk pelatihan itu. Itu siswa bisa sampai sehari 2 kali, Pak. Pak, kapan saya berangkat, Pak? Pak, kapan saya berangkat? Sangat tinggi antusiasnya tentunya Pak. Betul. Ya. Waduh, ternyata kita harus banyak belajar dari siswa-siswa di sini tentang antusiasme tentunya ya. Bukan hanya sekolah tapi bisnis juga harus jalan ya. Nah, ini sangat menarik nih. Sebelum kita jeda sebentar, kita akan ingin tahu seperti apa produknya yang dihasilkan dari SMK Edukasi ini dan apa saja yang dilakukan di sini tentunya. Kita akan kembali di Radio Talkshow bersama kami di RRI Nia Selatan setelah yang satu ini. Vamos, berre, ibe, dua, side, ide.
bini ko sing outube Wata tawanga lui hare No vai abo a kope kope Bato ke babo kai nisikete Ibere rau pulo kare Lemai pangabu sonabu nole Ibere marase Kau no lau que pagawe No ifocas indisikete Famo bere ide dua side ide Pero maeke ide sadake Hae tanda wa meke Agate usilima be No ikabisi hamba Alimpa kelema dulabe Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama kami di Radio Talkshow. Tentunya hadir di ruang dengar Anda bersama dengan narasumber Pak Robert Dahi dan juga Pak Arianus Giawa yang hadir di ruang dengar Anda dengan topik menumbuhkan jiwa inovatif di kalangan siswa. Nah, kita kembali ke Pak Robert nih. Tadi sudah dijelaskan program-program yang ada di sini itu seperti apa saja, dan ternyata antusias para siswa untuk berinovasi itu sangat tinggi ya. Nah, kita ingin tahu Pak, apa dukungan sekolah dalam mendorong jiwa inovasi para siswa yang ada di sini Pak? Baik, beberapa anak kita saat ini, saya katakan tadi bahwa kita ada kurikulum terpersonalisasi. Artinya kita membentuk siswa ini sesuai dengan minat dan bakatnya dan tentu talentanya. Saat ini contohnya ada siswa kami yang namanya Salomo sedang pelatihan untuk montir di Semarang. Kemudian ada Fitri sedang pelatihan tata busana. Kemudian ada namanya Ferry sedang pelatihan tata boga di Jakarta. Nah, ketiga mereka ini kita kursuskan di sana dengan harapan bahwa mereka kembali ke Nias Selatan atau ke Pulau Nias nantinya tentu harus berwirausaha. Sebelum saya lanjutkan, saya perlu sampaikan bahwa sebenarnya SMK ini itu kan motonya itu menyiapkan SDM siap kerja. Nah, namun demikian di Nias Selatan ini atau di Pulau Nias ini kita tahu kan perusahaan-perusahaan tidak seperti di kota besar. Kita tahu hanya beberapa perusahaan yang ada di sini, itu pun BUMN ya, dan beberapa organisasi lainnya. Sehingga daya serap dari perusahaan itu pasti sangat minim, sangat terbatas. Sehingga satu-satunya kita bisa lakukan adalah menyiapkan mereka untuk siap berwirausaha, bukan siap bekerja. Nah, kenapa? Kalau kita siapkan mereka untuk siap bekerja, akan ada suatu stimulus kepada mereka untuk keluar dari Pulau Nias ini malah. Contoh, dia ahli di bidang programmer komputer. Di saat dia tidak bisa tertampung di sini,
dia akan berangkat ke Medan. Sehingga SDM-nya selalu kosong di sini. Nah, gitu. Jadi kita mencoba mereka membuat suatu lapangan pekerjaan, berbisnis yang membuat mereka harus kembali ke Pulau Nias. Katakanlah tadi yang sekolah montir ya harusnya kembali ke sini, dan kita akan mencoba minta nanti kepada yayasan, dan yayasan memang juga sudah berkomitmen untuk memberikan dukungan. Ya, ada beberapa properti yang bisa kita pakai di Kota Teluk Dalam. Salah satunya properti milik Pak Aris Kiawa selaku pengurus yayasan. Di sana mereka bisa membuka usaha. Katakanlah tadi yang tata boga dan tata busana bisa di sana. Kebetulan ada properti kita milik orang tua di kilometer 1, di situ bisa dipakai untuk bengkel. Jadi kita membentuk anak-anak di sini bukan saja mereka lulus, kita berikan ijazah, tetapi kita mencoba membimbing mereka paripurna sampai tuntas, kecuali yang memang punya pilihan lain. Artinya ada juga siswa setelah lulus, Pak saya kembali ke desa untuk bercocok tanam. Nah, namun demikian mereka ini di kampung kita siapkan tidak untuk menjadi petani. Jadi sekali lagi walaupun mereka sekolahnya sekolah pertanian, tidak untuk menjadi petaninya. Karena kalau untuk menjadi petani tidak perlu sekolah di edukasi. Dia cukup belajar dengan papa mamanya, mereka udah bisa bertani kok. Tetapi kita mencoba menyiapkan mereka menjadi wirausaha di bidang pertanian. Jadi di sana bisa dia mempekerjakan masyarakat. Jadi bukan ya katakanlah mencangkul. Ya jauh-jauh sekolah ke edukasi pulangnya mencangkul lagi. Tapi kalau bisa dia pulang setelah mereka sebelum pulang mereka bisa mencari modal di sini. Contoh di sini ada siswa yang namanya Kevin Lei dari desa Hilina Meniha. Setelah lulus, Kevin ini tidak pulang. Dia di sini membuka lahan, ada lahan di ujung sana. Dia sedang bercocok tanam, ya kurang lebih lahannya itu 0,5 hektar. Nah, dengan bercocok tanam ini dia akan mencoba mengumpulkan modalnya. Kemudian kalau sudah dapat modalnya di sini, baru dia pulang ke kampung bercocok tanam di kampung. Jadi dia pulang selain membawa skill dalam ilmu pertanian itu, dia juga bawa skill di bidang kewirausahaannya, kemudian dia sudah dibekali bagaimana cara-cara berinovasi, dan yang terpenting dia pulang bawa modalnya. Jadi tidak pulang merepotkan orang tuanya lagi, mau nanam cabai, jual tanah dulu. Kemudian cabenya gagal, tanahnya hilang. Gitu. Jadi tentunya dukungan sekolah ini sangat banyak sekali ya untuk para siswa ya. Apalagi yang ingin berwirausaha ya. Sekolah juga memberikan modal seperti yang Pak Robert tadi sampaikan. Ada pelatihan bukan hanya di dalam Nias tapi di luar Nias ya. Seperti di kota-kota yang terkenal pertaniannya ya. Dan berharap yang mengikuti pelatihan tersebut bisa mengembangkan bahkan membuka lapangan usaha lapangan pekerjaannya di sini. Nah, kita kembali ke Pak Arianus nih. Tadi dijelaskan program dan juga inovasi-inovasi dari para siswa yang ada di sini, Pak. Nah, tadi saya lihat ada banyak produk nih yang dihasilkan di sini, Pak. Apa saja, Pak, produknya yang dihasilkan di sini, Pak? Ya, banyak sekali memang. Di sini ada VCO. Ya. Ini dari kelapa. Nah, ini udah diproduksi anak kita, dan saat Nias Pro ya. Nias Pro. Ya, banyak tamu-tamu kita yang sudah membelinya. Ini hasil dari anak kelas 10 pada saat itu, dia sekarang kelas 11. Namanya Rosa. Ya, kemudian tadi udah diceritakan Pak Robert, ini sambal bocila. Ya, sambal bocila ini cabai dan ikan bocila. Ya, ini juga kemarin dari banyak yang pesan dari Eropa karena mereka sempat nikmati pada acara Nias Pro. Sampai luar negeri, Pak ya? Iya. Wow, sangat luar biasa. Ya, ada lagi ini vitamin ya untuk ternak. Viterna namanya. Ya, vitamin Viterna super ya. Ini bisa untuk babi, kambing dan
Ya, ini Leni yang buat ini. Ini salah satu siswa kita dari Somambawa. Ya, dia yang produksi ini. Ini ada PSB, pupuk organik cair. Ya, kalau ini butuh kali di desa. Nah, kemarin sempat kita buat pelatihan yang difasilitasi oleh pendamping desa. Ya, dan seluruh kepala desanya. Mereka terheran-heran. Tapi hanya terheran-heran saja. Ya, kita tunjukkan ini, tapi hanya mereka lihat saja. Nah, harapan kita sebenarnya bagaimana masyarakat itu mengenal, yang nggak usah beli pupuk lagi sebenarnya kalau udah bisa ciptakan pupuk. Nah, itu dia. Dan beberapa produk lain yang sudah kita ciptakan di sini, dan semuanya itu sekitar 35, dan semuanya itu bukan kita yang ciptakan. Anak-anak ini yang tadi ada istilah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, anak-anak ini tidak susah lagi. Ya, mau balik kampung pun misalnya dalam kondisi hari ini, mereka bisa udah ciptakan produksi karena mereka udah terajari dengan baik. Berarti ada 35 produk Pak ya? Ada 35 Ada 35 produk. Kalau yang depan sini ada 5 ya, ada 5 produk ya. Tadi Benar. Pak, lupa Pak, satunya itu apa Pak ya? Yang botol. Nah, itu tadi Pak. Iya, ini Eco Engine. Ya, ini untuk banyak ini pupuk organik, ya, pengusir hama, deterjen, hand sanitizer di sini juga bisa ini. Nah, ini ciptaan anak-anak kita semua. Ya, bersyukur kita Google ini ya memberi pembelajaran yang luar biasa. Ya, kita bisa lihat. Lalu kita tanyakan kepada apa namanya itu yang punya profesi, contohnya Profesor Binang itu, ya kita diskusi ke dia, ya udah dikasih taunya apa obat-obat atau apa namanya ini, apa yang harus kita campur ketika ini kita ciptakan formulanya ya? Oh, demikian. tentunya ini sangat banyak sekali ya. Nah, dari produk ini Pak mungkin banyak sekali produk-produk selain ini juga yang diproduksi di sekolah ini. Benar. Nah, kita ingin tahu Pak, pasti ini produk dipasarkan. Ya. Nah, kita ingin tahu sejauh ini bagaimana respon pasar ataupun masyarakat terhadap produk-produk yang ada di SMK Edukasi ini, Pak. Wah, kalau masyarakat luar biasa ya. Kita mulai dulu dari pertanian. Ya, kalau selama ini hasil-hasil pertanian itu kan lahir dari tanah karo, beras tagi, tapanuli ya. Dan setiap hari Selasa datang kapal, semuanya yang ada di atas itu sayur. Nah, beberapa tahun ini kita udah bantu ya. Kita supply dari sini terung ini sekitar 100 sampai 150 kilogram satu hari. Maka dengan sendirinya mereka mundur. Karena kenapa? Kita harganya itu jelas karena kita langsung produksi, kita jual ke pasar ya. Kalau dibeli dari sana kan pakai transport lagi kan. Nah, ya, dan ini masih segar. Pagi dikutip langsung dibawa ke pelanggan. Nah, jadi kalau misalnya kita berhenti sedikit saja, waduh udah banyak yang hubungi ini. Ya, mohon diantar. Nah, selama ini yang saya rasakan di Kota Teluk Dalam terbantu benar, termasuk cabai, termasuk terung tadi, dan beberapa hasil tanaman yang lain. Termasuk hasil produksi ini. Ya, beberapa yang saya kirim kemarin di daerah kami di Gomo. Ya, mereka sangat terbantu karena kenapa? Kalau beli pupuk yang sudah ada di sana mahal. Ya, karena kita sterilkan harganya. Ya, bagaimana kita misalnya bisa bersaing dengan pasar. Nah, maka ya tadi juga dari pagi itu ada pemesanan di saya sekitar 12 botol. Ya memang begitu. Jadi ada enaknya lah pokoknya. Mereka merasakan apa yang kita ciptakan. Nah, terhadap konsumen itu dalam waktu dekat kita laksanakan pelatihan. Artinya bukan lagi kita yang kerjakan, tetapi masyarakat yang membutuhkannya langsung. Nah, itu artinya target kita jangan monoton di sini kita lakukannya. Ya, kita share ke mereka supaya mereka bisa ciptakan sendiri. Itu dia. Nah, mungkin dari Pak Robert bisa ditambahkan, Pak. Baik. Jadi dalam rangkaian aktivitas sekolah ini memang kita mencoba selalu berupaya supaya ada menimbulkan inovasi-inovasi bagi siswa. Contohnya selama ini kalau petani bercocok tanam kemudian dijual ke pasar.
yang menentukan harga adalah si pembeli. Ya, jadi bukan yang punya barangnya malah yang menentukan, tapi Kebalik, yang Pak, ya. membelinya. Ya, kalau mau jual cabenya 35.000 saya beli. Kalau tidak ya udah gak apa-apa. Jadi posisi tawarnya, bargaining positionnya petani itu tidak ada. Nah, coba kita berinovasi kepada anak-anak kita bahwa kita menjual produk kita itu kami tidak jual di pasar tradisional, tetapi kami mencoba membangun jaringan sehingga pada saat kami panen, kami akan panen sesuai dengan pesanan. Contohnya tadi kata Pak Aris Jawa bahwa kalau terongnya pesanannya adalah 150 kilo, kami panen 150 kilo. Jadi tidak kami panen 200 kilo, apalagi 300 kilo, karena nanti akan layu. Jadi dengan demikian, produk yang sampai kepada customer itu adalah masih fresh. Masih kualitas bagus, Pak, ya. Masih. Paling lambat 3-4 jam setelah dipanen, sudah sampai kepada pelanggan. Dan itu kita jual secara online. Dan kita itu ada namanya delivery system. Jadi customer sampai di rumahnya sudah tidak perlu ke pasar lagi, buang lagi untuk parkir, bensin dan lain sebagainya, waktu terutama itu dalam pasar lokal. Kemudian kita di pasar luar, di luar daripada Pulau Nias maksud kami, kita mencoba masuk ke aplikasi online. Ya, kita ada di salah satu platform online. Dan memang salah satu kendalanya kita memang itu tidak terlalu bagus, menggembirakan, karena pengiriman dari Pulau Nias sedikit agak tersendat, butuh waktu beberapa lama, sementara customer sudah dalam waktu cepat pengen menikmatinya. Nah, kita mencoba ada volunteer kita atau mitra kita di Jakarta, contoh katakanlah sambal bocila ini, kami kirim ke mereka itu 100 sampai 200 botol ini, kemudian mereka yang memposting di platform online mereka. Nah, keuntungannya bagi kami, kalau kami yang posting dari Nias, kalau orang pesan 1 atau 2, kan uang transfer hanya 70.000. Tetapi karena mereka kami kirimkan dalam bentuk sekaligus, begitu kami kirimkan produknya, katakanlah ini 100 botol, ya 100 botol langsung dibayar. Jadi turnover uangnya modal lebih cepat, jadi anak-anak bisa lebih cepat berputar. Namun demikian tetap kami membangun untuk punya ini sendiri, akun sendiri, walaupun selama ini masih sedikit lebih menguntungkan secara bisnis bila kami memiliki mitra di Jakarta dan kemarin Pak Giawa juga mencoba membuka di Medan dengan mitra kita di sana, kemudian mereka yang memposting dan mereka yang mengirimkan, jadi bukan dikirimkan satu-satu dari Pulau Nias. Berarti sudah ada mitra Pak yang membantu untuk menjualkan Betul. produk ini ya. Nah, tadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, Pak Robert dan juga Pak Arianus, banyak program dan juga inovasi, dan serta hasil produknya sendiri ini ada banyak sekali Pak, 35 produk ya. Dan bukan hanya di Kepulauan Nias dipasarkan, namun di luar Pulau Nias, bahkan sampai di luar negeri ya tentunya. Nah, dalam menjalankan semua program ini dan juga menumbuhkan jiwa inovasi di tengah-tengah di kalangan para siswa, pasti ada kendalanya Pak. Ya pasti ada kendala ataupun masalah-masalah yang Pak Robert ataupun Pak Arianus yang hadapi. Nah, apa aja Pak kendala-kendala yang Bapak-bapak hadapi ini pada saat menumbuhkan jiwa-jiwa kepada siswa-siswa ini Pak? Silakan. Mungkin dari Pak Arianus atau Pak Robert? Iya. Pak Kalau tantangan banyak sekali. Ya, anak-anak ini, mohon maaf kalau kita sampaikan bahwa tidak ada orang kota Teluk Dalam. Ya, sengaja kita ambil dari pesisir dan ada dari Nias Barat, ada dari Nias Utara, ada dari Kota Gunung Stoli, ada dari Aceh, ada dari Pekanbaru, ada dari Sidempuan, ya, anak-anak sekolah kita ini. Dan tantangannya sederhana memang. Kebiasaan di kampung itu beda ya dengan apa yang kita arahkan. Nah, maka perlu waktu 6 bulan untuk mendidik karakternya. Ya, di sini juga kita datangkan ya beberapa motivator dari Jakarta supaya memang pemahamannya bisa sama. Nah, kedua kendala-kendala yang kita hadapi adalah termasuk memang fasilitas kita yang belum memadai.
ya. Dan kalau itu kita punya harapan ya bisa kita lahirkan dalam waktu dekat ya, seperti traktor, seperti mesin-mesin ya, supaya bisa tuntas ya, anak-anak ini bisa menikmati ya proses pekerjaan yang cepat ya. Karena kalau di kampung itu kan manual semua, apa yang dikerjakan manual. Nah, kalau dikerjakan dia dalam 2 minggu bisa 5 orang, kalau ada traktor kan sebentar aja, itu bisa 1 jam udah selesai. Nah, jadi kendala lain yang kami hadapi di sini ya, ada hal yang biasa dijalani lah oleh kita-kita ya, masalah kenakalan remaja. Ya kan? Si remaja Pak ya. Dan itu wajar karena memang pertumbuhan. Namun kita iya 6 bulan pertama. Nah, dan kita udah tuntaskan langsung itu. Karena di sini kita punya banyak teman-teman dari misi, ada juga dari gereja-gereja yang selalu menemani kita untuk memberi pemahaman untuk anak kita. Jadi kendala itu tuntas menurut kami. Kalau ada kendala-kendala yang timbul, nah biasalah kita bisa menghadapi seadanya saja. Terima kasih. Nah, dari Pak Robert Pak mungkin ada? Ya, kendala yang kami hadapi di sini justru kalau tadi Pak Aris Kiawa menyoroti di internal, justru kendala yang kami hadapi yang kami lihat adalah dari luar, dari eksternal. Dukungan daripada orang tua itu kadang-kadang sangat minim. Ya, ambil contoh kemarin kita bekerja sama dengan beberapa badan, beberapa organisasi, sehingga memungkinkan anak-anak kita ini untuk dapat beasiswa ke Israel. Kita dapat 4 orang, mereka bisa kuliah di sana sambil bekerja, dan perlu diketahui bahwa salah satu negara termaju pertaniannya saat ini selain Taiwan adalah Israel. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk itu. Ya, kemudian selain mereka kuliah di sana, mereka diberikan, karena konsepnya hampir sama dengan kita di sini. Mereka berproduksi, jadi kuliah sambil berproduksi, dan mereka mendapatkan income yang cukup lumayan besar. Sehingga waktu itu saya berpikir bahwa kalau 4 orang anak ini pulang, kemudian mereka singgah di edukasi, dengan modal yang ada, dengan skill yang punya, pengalaman yang mereka miliki selama kuliah di Israel, mereka bisa membuka lahan mungkin 1 hektar berempat, dan itu akan booming, dan itu akan membuat bukan saja perubahan bagi kabupaten dan pulau kita ini, tapi yang terpenting adalah akan menjadi perubahan dalam hidup mereka. Namun pada saat itu ya dengan berat hati ternyata orang tua tidak mengizinkan untuk berangkat ke Israel. Alasannya cukup sederhana, karena terlalu jauh. Terlalu jauh, betul. Jadi saya sih rencana mau pindahin Israelnya dekat sini gitu. biar nggak dilarang lagi Pak, biar diizinkan orang tua ya. Nah, jadi akhirnya keempat anak ini kemarin tidak jadi berangkat. Namun puji Tuhan badan yang mitra kita memberikan kesempatan ke kita untuk bisa mengirimkan anak kita. Kita dapat jatah 5 orang untuk tahun depan. Jadi lulusan tahun depan ini kita bisa memberangkatkan 5 orang anak, dan puji Tuhan saat ini sudah ada yang punya komitmen belajar dari pengalaman tahun lalu. Sudah ada 3 orang, anaknya sudah setuju, orangnya setuju, bahkan keluarga besarnya udah setuju. Jadi tidak ada alasan lagi nanti batal. Betul. Gitu. Hambatan kita seperti itu sih. Semoga dengan hambatan yang seperti Bapak jelaskan tadi dan Pak Arianus tadi bisa ada solusinya secepatnya Pak, dan juga bisa semakin berkembang tentunya. Nah, sebelum kita mengakhiri dialog kita di pagi hari ini Pak, mengenai topik kita ini, closing statement Pak, pesan dan harapan tentang topik kita di pagi hari ini dari Pak Robert, Pak Arianus. Kalau pesan saya untuk topik ini memang ya kita berharap lah ya, pertama ini untuk pemerintah ya, pemerintah kabupaten, dan kami ini kan provinsi ini karena SMK ya, supaya lebih peduli lagi, lebih giat lagi ya untuk memberi inovasi-inovasi baru
ya di setiap sekolah yang punya basis pertanian, ya, agar konsep-konsep ya guru atau konsep yayasan bisa berjalan dengan baik. Saya pikir demikian. Oke, baik Pak Robert. Harapan kami dalam hal ini anak-anak ini bisa semakin bergairah dalam berinovasi dengan satu tagline kami adalah mari berproduksi, kurangi konsumtif. Ya, mari berproduksi, kurangi konsumtif, karena apapun kita bisa lakukan di Pulau Nias ini. Tadi saya sampaikan bahwa Pulau Nias ini adalah secuil sorga yang jatuh di Samudra Hindia. Namanya sorga ya pasti. Batang singkong kalau mau dilempar saja tidak usah ditanam, saya pastikan pasti tumbuh. Batang pisang ini yang kami tanam di sini adalah kurang lebih ada 3.000 batang. Ini batang pisang keliling ini. Dan ini tidak kami pelihara, hanya kami kasih pupuk kompos saja. Dan bisa kita lihat pisang yang kita terima ini adalah hasil produksi sini. Dan mungkin bisa kita lihat buah jeruk ini, ya, lemon ini, saya rasa tidak kalah dengan yang ada di supermarket. Yang di supermarket ya tidak kalah. Dan itu bentuknya beda Pak ya. Betul, karena sudah inovasi oleh anak-anak. Dimodifikasi betul ya Pak. Seperti ATM tadi ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, artinya kenapa tidak salah, tidak berlebihan kalau saya katakan tadi adalah secuil sorga. Bayangkan kita tanpa urus saja produksinya seperti ini. Beberapa hari yang lalu kita panen jamur tiram. Ya, jamur tiram ada di ujung sana, punya Albi, siswa dari Nias Utara, nanam di sini. Beberapa kawan saya bilang bahwa sulit untuk hidup di sini karena ini kita ada di pinggir laut. Namun kami satu prinsip kami, tanam saja dulu, lakukan. Kalau hasilnya nanti tidak seperti yang ada di Sukabumi, tidak apa-apa, karena memang di sini bukan Sukabumi. Ini Pulau Nias. Nah, tetapi Tuhan memberkati kemarin hasil yang kami dapatkan. Justru saya beberapa kali berkunjung ke Sukabumi, lebar daun daripada jamur ini malah jauh lebih lebar, jauh lebih tebal, dan beratnya pun jauh lebih baik. Kemudian kadangkala ada orang yang semacam mengajak kita drop. Itu kan hanya tanaman pertama, keduanya belum tentu. Saya bilang kalau keduanya pun nanti hanya setengah dari itu, tetap saya bersyukur. Caranya tinggal saya perluas lahannya 100% sehingga produktivitasnya tetap sama. Hanya masalah ukuran daunnya mungkin berkurang. Jadi itu jangan kita berpikir terlalu jauh. Satu lagi mungkin saya ingin sampaikan, ada kala kalau kita bicara diskusi mengenai produktivitas produksi daripada pertanian, peternakan, kita langsung berpikir bagaimana kalau kita ternak babi, kita ekspor ke Singapura. Kalau kita sapi, bagaimana kalau kita kirim ke Medan. Satu yang pasti, di Singapura itu ada Pulau Bulan yang jauh lebih dekat. Ngapain beli dari Nias? Kalau mau ke Medan, ada Karo, ada dan lain sebagainya. Tidak, jauh lebih efisien mereka beli di sana. Harapan kita sebenarnya, kita penuhi dulu kemandirian pangan kita di sini. Ya, itu teman saya terkaget-kaget mendengar bahwa jamur di sini harganya cukup lumayan. Kasaran 35.000 ke 45.000 per kilo. Di Sukabumi itu hanya 12.000. Ya, jadi kita sudah sangat bagus di sini. Jadi kita penuhi dulu produktivitas di sini. Katakanlah kayak terong tadi, kami tidak pernah bermimpi mau kirim ke Medan, ke luar Nias, ke Jakarta. Di sini saja produksi tadi walaupun kata Pak Rizky 150 sampai 200 kilo per hari, itu sebenarnya hanya 0,0 sekian persen daripada kebutuhan yang ada di pasar sana. Jadi kalau masih ada masyarakat yang ingin bercocok tanam, ini kita ada lahan kurang lebih 4,5 sampai 5 hektar yang kita tanam ini. Kalau ada masyarakat 10 orang lagi yang menanam seperti ini, saya yakini bahwa itu belum tercukupi, masih sangat besar peluangnya.
Jadi kembali lagi saya katakan, mari kita berproduksi dan kurangi konsumtif. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Robert MC Daci SS sebagai Kepala Sekolah SMK Edukasi dan juga Pak Arianus Giawa sebagai Sekretaris Yayasan dan juga Pembina Kewirausahaan. Terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber di pagi hari ini akan membangkitkan semangat para generasi muda kita, terutama para pelajar untuk terus berinovasi, menggali potensi yang ada dan memanfaatkannya demi kesejahteraan dan kemajuan bersama, terutama di daerah kita tercinta Nia Selatan. Pendengar, demikian dialog interaktif RRI Nia Selatan dengan topik menumbuhkan jiwa inovatif di kalangan siswa. Terima kasih untuk Anda yang setia mengikuti program kami dan masih ada dialog interaktif berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dari SMK Swasta Edukasi Langgundi Nia Selatan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Theo Arta Sauta mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa ya ahobu.